Munculnya Gus Maki diprediksi bisa menjadi lawan terkuat petahana Ipung Fiestiandani di pemilihan kepala daerah Banyuwangi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Diska Consulting yang merujuk dari hasil survei yang telah dilakukan pada bulan Juli 2024 lalu terhadap 500 responden. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Diska Consulting antara tanggal 22 hingga 29 Juli 2024 lalu dengan cara wawancara tatap muka, Diska telah mengambil sampel sebanyak 500 responden yang tersebar di 25 kecamatan dengan penarikan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling. Margin of error survei ini mencapai 4,4% dengan tingkat kepercayaan berada di angka 95%. Dari hasil sementara, nama Gus Maki muncul dengan perolehan 45,2%, sedangkan Ipung Fiestiandani sebagai bakal calon bupati petahana mendapat 43,0% dan sisanya 11,8% tidak menjawab atau belum menentukan pilihan. Ahmad Syauqi dalam keterangan persnya menerangkan hasil survei yang telah dilakukan sungguh mengejutkan. Saat ini bakal calon petahana sebenarnya ada di ambang kritis jika head to head melawan Ali Maki Zaini sebagai penantang lebih unggul dengan selisih 2,2%. Survei menunjukkan bahwa posisi elektabilitas Ipung Fiestiandani sebagai petahana dalam kondisi kurang baik, terutama jika mengacu pada rule of incumbent yang idealnya berada di atas 65% untuk petahana. Pengamat politik Banyuwangi ini menjelaskan bahwa survei yang dilakukan pihaknya hanya berlaku elektif 1 hingga 2 bulan. Sementara Pilkada Banyuwangi masih akan berlangsung dalam 4 bulan mendatang yakni 27 November 2024 sehingga hasil survei yang dipaparkan masih bisa dirubah di bulan September. Teman kami juga menunjukkan bahwa petahana hari ini ada di ambang kritis sebenarnya. Jadi ketika dihitung diukur dari beberapa nama, angka petahana masih sekitar di bawah 50 dan bahkan ketika dihadapkan head to head melawan Kiai Haji Ali Maki Zaini, justru malah petahana malah selisih 1,8. Kiai Haji Ali Maki Zaini 45,23%, petahana hanya sekitar 43%. Jadi sebagai seorang incumbent, kalau kita merunut dari namanya rule of incumbent atau petahana, bahwa petahana itu idealnya harus di atas 65%. Kalau di angka 50%, apalagi ada namanya pemilih yang belum menentukan pilihan, itu sekian persen, misalkan 11 tadi, 11,sekian% itu belum menentukan pilihan, itu biasanya kalau menurut rule of incumbent, dia larinya ke penantang. Artinya kalau lari ke penantang, angka 45% dari Gus Maki tadi bisa berubah menjadi 54%. Survei itu kalau jauh dari pemilu atau pilkada, jauh dari hari H misalnya, expirednya itu 3 bulan biasanya. Artinya expired itu 3 bulan, itu biasanya sudah berubah. Kenapa? Karena seorang calon itu ketika dia bekerja setiap hari, per bulannya dia bisa menambah antara 1-3% elektabilitas. Jadi kalau 3 bulan dia bisa bertambah lebih kurang 6-10% seperti itu. Tapi kalau mendekati hari H seperti ini, ketika pilkada hanya sekitar kurang berapa 4 bulannya, maka expired survei itu bisa hanya 1-2 bulan, bisa hanya 1 bulan. Artinya survei saya hari ini di awal Agustus paparan hari ini bisa jadi September sudah berubah lagi. Tidak tahu apakah nanti berubah itu Bu Ibu akan menyangi Gus Maki lebih unggul atau Gus Maki malah tambah melesat, kita tidak tahu, nanti kita lagi. Insya Allah bulan September akan langsung lagi. Itu meliputi apa aja? Apa itu? Biasanya kalau dari petahana itu tingkat kepuasan, karena petahana itu orang yang bekerja. Dia jadi bagaimana di masyarakat, kerjanya dinilai masyarakat, puas apa tidak masyarakat, kemudian juga tingkat keterpilihan kembali. Jadi ketika menerangkan kembali, petahana masyarakat memilih apa tidak. Kemudian secara umum kita hitung popularitas dan tingkat kesukaan serta elektabilitas dari nama-nama calon bupati yang ada hari ini di Banyuwangi. Hanya 2 nama itu tadi yang tertinggi. Juni kemarin ada 3 nama sebenarnya. Jadi Juni kemarin itu ada Pak Sumail, saya surveinya kan akhir Mei ya. Cuman hari ini ketika konstelasi politik seperti ini, saya hanya meringkas menjadi 3 nama yang hari unggul, yaitu Bu Ibu, Gus Maki, sama Gus Munib. Ternyata dalam survei temuan saya, Gus Munib malah semakin jauh tertinggal dari 2 nama tadi. Hanya saya mengucapkan pada 2 nama tadi. Saya hitung setelah itu temuan saya cukup mengejutkan bahwa Gus Maki di angka 45, Bu Ibu 43 seperti itu. Terima kasih. Saya Syauqi dari PT Media Seni Indonesia atau Diska Consulting. Lengkapnya Muhammad Syauqi. Syauqi.
Dari lembaga Dari Diska Consulting. Diska. Diska Consulting. Survei sebelumnya yang dilakukan pihaknya terdapat 3 nama calon yang diperhitungkan termasuk Haji Sumail Abdullah. Namun dengan berjalannya waktu mengerucut menjadi 3 nama yang diunggulkan yaitu Ipuk, Gus Maki, dan juga Gus Munib. Dari temuan survei terlihat bahwa Gus Munib semakin jauh tertinggal dari 2 calon lainnya. Pihaknya mengatakan bahwa akan segera melakukan survei kembali pada bulan September mendatang guna melihat perkembangan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, National TV melaporkan.